Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang saya hormati, guys. Semua rekan-rekan ya yang lagi nonton video ini. Salam kompak, selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini sukses selalu, sehat-sehat untuk melaksanakan aktivitasnya di pagi hari ini, dan mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar tentunya. Ya, di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana mencegah sakit pinggang, ya, mencegah sakit pinggang, karena ini banyak dirasakan oleh orang, baik itu orang dewasa, ya, maupun juga usia-usia remaja, kadangkala sudah bisa terserang sakit pinggang. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana mengatasi sakit pinggang. Paling tidak ada 11 cara tentunya. Ampuh, tanpa obat, dan tentunya tidak akan membuat kita ketagihan dengan obat, ya. Ada banyak cara untuk mengobati sakit pinggang yang bisa dicoba. Namun, yang manakah cara yang paling ampuh dan aman untuk dicoba? Jawabannya tentu berbeda. Meskipun banyak orang yang mengalami sakit pinggang, bukan berarti penyebab sakit pinggang itu sama. Oleh karena itu, cara mengatasi sakit pinggang yang dicoba pun pasti tidak sama dengan orang lain, dengan kita sama orang lain. Ya, kita perlu mengetahui jenis-jenis dan penyebab sakit pinggang yang dirasakan sebelum kita menentukan langkah penanganan yang tepat untuk mengatasi sakit pinggang. Kita harus coba memahami jenis penyebab sakit pinggang itu sendiri. Setelah itu kita bisa mencoba mempraktikkan beberapa cara mengatasi sakit pinggang yang ampuh tanpa obat. Berikut ini beberapa penyebab sakit pinggang yang menjadi penyebab terbesar terjadi secara umum. Rasa sakit pinggang itu lumrah, ya, dirasakan oleh setiap orang. Penyebab sakit pinggang itu setiap orang berbeda-beda, ya, tergantung berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, pola hidup kesehatan sehari-hari, pola hidup sehat sehari-hari. Oleh karena itu, penyebab sakit pinggang itu digolongkan menjadi sakit pinggang jangka pendek, sakit pinggang akut, sampai sakit pinggang kronis. Ya, yang pertama, penyebab sakit pinggang jangka pendek. Penyebab sakit pinggang jangka pendek umumnya timbul karena kebiasaan buruk, ya, yang sering dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya, kebiasaan duduk terlalu lama dalam satu waktu tanpa jeda, kebiasaan mengangkat beban yang berat berlebih, atau kebiasaan tidur yang salah bisa juga menyebabkan sakit pinggang. Meskipun terkesan sepele, jika kebiasaan buruk tersebut dilakukan berulang-ulang, ya, pasti akan menimbulkan efek yang salah satunya adalah sakit pinggang. Jika tidak lekas diobati, bukan tidak mungkin akan memberikan sakit pinggang yang sangat dirasakan semakin parah. Yang kedua, penyebab sakit pinggang akut. Sakit pinggang akut ini ditandai dengan kemunculan rasa sakit yang tiba-tiba dan terasa sangat menyakitkan. Penyebab sakit pinggang akut itu bisa bermacam-macam. Bisa usus buntu,
kram usus, kista ovarium, dan lain-lain. Cara mengatasi sakit pinggang akut ini tentu berbeda dengan sakit pinggang yang lain, dan kalau perlu kita harus minta bantuan dokter ahli. Kemudian yang ketiga, penyebab sakit pinggang kronis. Jenis sakit pinggang kronis ini berarti rasa sakit pinggang yang terjadi dalam waktu yang lama, setidaknya 6 bulan atau lebih, dan terus menerus. Tingkat rasa sakit akibat rasa sakit pinggang kronis ini jauh lebih menyakitkan ya, dibandingkan dengan sakit pinggang biasa atau rasa sakit yang akut. Penyebab sakit pinggang akut bisa diakibatkan oleh endometriosis atau sakit pinggang kronis, sampai sindrom iritasi usus, dan juga beberapa penyebab lainnya. Untuk cara mengatasi sakit pinggang, bisa kita minta bantuan medis dari dokter. Namun ada 11 cara yang efektif kita mengobati sakit pinggang itu tanpa obat. Yang pertama, kurangi berbaring terlalu lama. Ya, kita kurangi berbaring terlalu lama. Ya, rebahan is my passion ya. Ada ungkapan seperti itu. Bisa jadi sebuah kalimat yang berbahaya. Nyatanya terlalu sering rebahan dapat membuat Anda lebih rentan terkena sakit pinggang. Artinya, cara mengatasi sakit pinggang pertama itu dengan cara mengurangi kebiasaan berbaring terlalu lama. Lebih baik memanfaatkan waktu untuk berbaring, untuk melakukan sesuatu yang produktif, ya, misalnya menyalurkan hobi yang digemari, ya, dan sebagainya. Yang kedua, jangan terlalu lama duduk dalam waktu yang lama dalam satu waktu. Ya, sakit pinggang ini bisa juga timbul karena kebiasaan yang kurang baik, seperti kebiasaan duduk yang terlalu lama. Jika kita duduk, bagian tulang panggul akan menopang bagian tubuh atas. Itulah kenapa kita tidak dianjurkan untuk duduk terlalu lama. Cobalah kita ambil jeda sambil berdiri, ya, berjalan-jalan, ya, melakukan gerakan-gerakan ringan agar bisa mengurangi beban panggul yang akan menyebabkan sakit pinggang itu sendiri. Yang ketiga, mengurangi kita mengangkat beban yang berat. Kebiasaan kita kan biasa mengangkat beban berat yang berlebihan, mungkin lebih berat dari tubuh kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita sering mengangkat beban berat yang melebihi kapasitas yang dianjurkan. Belum lagi saat kita mengangkat beban itu, posisi badan kita salah. Posisi jongkok harusnya, tetapi kita biasanya membungkuk. Nah, ini bisa memperparah sakit pinggang kita yang kita derita. Jadi jika kita ingin mengangkat beban berat, lebih baik kita gunakan alat bantu, atau paling tidak yang paling simpel, kita meminta bantuan orang lain, teman-teman. Berikutnya, rutin berolahraga. Hampir sebagian besar rasa sakit pada bagian tubuh itu dipengaruhi oleh kebiasaan olahraga yang buruk, atau dengan kata lain, jarang kita berolahraga. Ini juga yang menjadi salah satu cara untuk mengurangi rasa sakit pinggang. Salah satu cara mengatasi sakit pinggang yang sangat dianjurkan, yakni melakukan olahraga secara rutin dan teratur setiap hari minimal 20 menit. Olahraga tidak saja membuat badan kita sehat, bugar, tetapi melatih otot sehingga dapat menghindari cedera otot. Kemudian yang kelima, kita hindari kebiasaan merokok. Ya, merokok tidak hanya biasa membahayakan kesehatan, tapi merokok juga ini dapat meningkatkan osteoporosis yang dapat memicu sakit pinggang. Dengan demikian, berhenti merokok adalah salah satu cara untuk menghentikan sakit pinggang yang terbaik yang bisa dipraktikkan.
Dan jika kita bisa berhasil melakukannya, menghindari rokok, kita akan merasakan manfaatnya dari segi apa saja dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, jaga badan ideal. Berat badan berlebih menjadi salah satu penyebab rasa nyeri pada bagian pinggang. Karena bobot badan yang berlebih dapat memberikan tekanan berlebih ke tulang belakang kita, dan ini menyebabkan sakit pinggang. Jadi sudah jelas cara mengobati sakit pinggang. Tentunya kita harus menjaga badan kita agar tetap ideal. Yang ketujuh, melakukan peregangan otot paha. Penyebab sakit pinggang berikutnya bisa disebabkan oleh otot-otot paha bagian belakang. Dengan demikian, peregangan otot paha belakang ini adalah salah satu cara untuk mengatasi sakit pinggang. Dan juga penyebab osteoporosis. Kita bisa belajar untuk meregangkan otot paha belakang dengan berbagai gerakan ringan yang bisa diikuti dengan tutorial video ya, yang dapat kita akses di internet. Kemudian kompres dingin atau panas. Selain gerakan-gerakan antisipasi, cara mengatasi sakit pinggang lainnya adalah bisa dengan mengompres pinggang kita yang sakit. Kita bisa memilih kompres yang dingin atau kompres yang panas, tergantung dengan gejala yang dirasakan. Untuk mengurangi beban pembengkakan di wilayah area pinggang yang sakit, bisa dilakukan dengan balutan es batu. Dan untuk peregangan dan pelemasan sakit pinggang yang dirasakan, kita bisa terapkan kompres air hangat. Kemudian kesembilan, perbaiki posisi tidur. Cara mengatasi sakit pinggang berikutnya, yakni dengan cara memperbaiki posisi tidur. Nah, ini pemirsa, memperbaiki posisi tidur adalah salah satu cara untuk bisa mencegah sakit pinggang alami, untuk bisa mencegah ataupun mengurangi rasa sakit pinggang yang kita rasakan. Selain itu, memperbaiki posisi tidur bisa jadi cara untuk memperbaiki postur, meletakkan punggung, ya, dan meregangkan saraf-saraf yang terjepit. Kemudian yang ke-10, kita menambah produksi hormon dengan vitamin A, vitamin D, hormon endorfin ya, meningkatkan endorfin. Hormon endorfin bisa menjadi obat penyakit pinggang yang aman dan tidak membahayakan. Hormon endorfin berfungsi untuk mengurangi dan menghambat rasa sakit yang masuk ke otak. Dengan kata lain, bahwa endorfin dapat membantu mengurangi rasa sakit pinggang, cemas, stres, hingga depresi secara alami tentunya. Dan yang terakhir, penuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D. Ya, ini cara mengatasi sakit pinggang terakhir. Juga bisa kita dapatkan dengan mengonsumsi obat sakit pinggang alami berupa makanan sehat. Makanan sehat yang dimaksud sini adalah makanan yang kaya akan kalsium serta vitamin D. Sebagaimana diketahui, kalsium dan vitamin D adalah vitamin penguat tulang yang dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Beberapa jenis makanan yang kaya akan kalsium dan vitamin D, telur, almond, brokoli, dan lain-lain yang mengandung banyak kalsium dan vitamin D ya, kita konsumsi, bisa mengurangi atau mengobati sakit pinggang. Oke, itulah guys video tutorial ya untuk Anda yang merasakan sakit pinggang. Cobalah dengan 11 cara ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, share and like dan bagikan ke media sosial Anda. Ya, terima kasih atas perhatian Anda untuk menonton video saya ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.